Kembali di Sapa Indonesia Pagi, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya kepada Bung Ciko. Tadi Bung Ciko mengatakan ya rekonsiliasi itu tidak harus berpelukan gitu ya, bermesraan selalu di hadapan publik. Tapi saya tadi bikin disclaimer juga bahwa sepertinya tipikal masyarakat Indonesia ini melihat sesuatu dari citra yang dibangun oleh tokoh atau persona. Nah, kalau mengacu kepada hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi saat ini yang sepertinya masih belum akan ada tanda-tanda bertemu begitu ya, atau berjabat tangan setelah kontestasi Pilpres. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini dan bagaimana mewujudkan atau memberikan pemahaman kepada publik bahwa sebenarnya memang PDI Perjuangan dan Bu Mega tidak punya intensi yang dendam kepada Pak Jokowi dan juga sakit hati begitu. Kira-kira bagaimana Bung Ciko? Caranya tentunya mengubah tradisi atau cara berpikir masyarakat yang melihat hanya mengedepankan citra atau image gitu ya, dan mulai melihat sesuatu yang substantif, apalagi kalau kita bicara soal politik dan demokrasi. Kalau kita melihat semua hanya dengan paparan dengan apa yang kita lihat sebagai image atau citra, kadang-kadang kita juga akan terjerumus ketika memilih calon presiden misalnya. Kalau kita melihat calon presiden yang seakan-akan merakyat, ternyata tidak, ternyata ingin kekuasaan yang begitu lama. Ini kan salah satu contoh itu salahnya kenapa kita selalu hanya melihat sesuatu dari citra saja. Kita harus melihat hal-hal yang sifatnya substantif. Substantif salah satunya apa? Kalau kita bicara di parlemen, apakah anggota-anggota parlemen dari PDI Perjuangan dan kemudian dari Partai Demokrat tidak pernah bekerja sama, apa tidak pernah bertegur sapa, apa tidak pernah sama-sama menggodok undang-undang yang kemudian sepakat untuk mengesahkannya. Nah, ini kan hal yang substantif, itu aja yang dilihat. Kalau kita bicara hubungan person to person, tentunya kita juga tidak bisa berharap 100% apa yang kita inginkan, apa ideal. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang substantif, hal-hal yang membangun bangsa ini bersama, saya rasa tidak ada permasalahan yang mendasar di antara semua partai politik yang berada di Indonesia, khususnya yang berkiprah di parlemen. Ya, itu yang akan diberikan pemahaman kepada masyarakat itu ya dari PDI Perjuangan. Jadi tidak semuanya citra itu juga bisa memberikan efek positif. Tapi bagaimana kita juga sama-sama membangun bangsa tanpa harus berjalan beriringan, itu akan juga bisa menjadi sesuatu yang positif tentunya untuk bangsa begitu. Dan kita harus mulai mengedepankan hal-hal yang sifatnya substantif. Substantif. Oke, baik. Saya beranjak ke pertanyaan lain, Bung Noel. Kalau tadi kita berbicara hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi begitu. Tapi saya yakin Anda berada di belakang Pak Jokowi bukan hanya latar belakang partai politik Pak Jokowi, tapi apa yang menjadi ideologi Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi pindah partai misalnya, atau sekarang kan sudah dikait-kaitkan dengan Partai Golkar gitu. Anda punya respon khusus soal ini jika memang nanti Pak Jokowi berparpol lagi, ada label parpol lagi gitu? Soal pilihan Pak Jokowi berparpol lagi atau tidak itu kan hak politik beliau ya. Gitu. Karena itu juga diinin oleh undang-undang, setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Nah, kemudian dia punya pilihan-pilihan politiknya, itu menurut saya sah-sah saja. Sama halnya kayak saya pernah mendukung Mas Ganjar, kemudian saya mendukung Pak Prabowo. Loh, itu hak politik saya dilindungi oleh konstitusi. Terkecuali kita masuk pada negara yang sangat otoritarian ya, atau ideologi tunggal. Mungkin itu tidak boleh. Tapi karena nih negara ini ya punya kesepakatan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari yang terburuk, ya itu menurut saya sah-sah saja selama hal yang sangat fundamental terkait Republik ini, NKRI dan sebagainya tidak dilanggar, ya nggak masalah dong. Toh kita tetap di bawah naungan Republik ini, terkecuali Pak Jokowi selesai lantas dia lebih memilih negara luar gitu, atau salah satu negara. Nah itu baru itu pengkhianatan terhadap cita-cita Republik ini, kan tidak. Dia mau kemana, misal kayak anak gitu, dia punya anak, ya biarin dia mau main ke tetangganya, mau main kemana, kan nggak bisa di rumah aja, biar apa, perkembangan otaknya ada. Kalau terus di rumah-rumah terus kan mumet otaknya. Nah saya berharap Pak Jokowi, ya apalagi saya berkali-kali diskusi sama Pak Jokowi ya, Pak Jokowi juga pernah menegaskan bahwa ya saya setelah lengser ini ya dia akan fokus di rumah ngurus cucunya. Lantas kan dulu juga ada narasi yang diorkestrasikan bahwa dia akan mengambil alih PDIP, kemudian akan mengambil alih Golkar. Dia tegaskan saya tidak akan mau. Saya mau menjadi Jokowi
yang punya cucu. Jadi tidak mau itu udah selesai lah itu. Ngomong-ngomong soal apa pilihan politik dalam konteks partai politik ya, pilihan politik Pak Jokowi selanjutnya begitu. Ada bocoran nggak? Kan tadi juga Anda mengatakan sering juga berdiskusi dengan Pak Jokowi. Ada nggak sih bocoran? Apa benar mau masuk ke Partai Golkar atau kemana nih kira-kira? Jadi gini, jawaban saya yang dari awal tadi bahwa itu kan hak politik Pak Jokowi ya. Biar gimana pun kan Jokowi ini bagian dari insan politik. Ya, dia punya hak mau kemanapun. Dia mau diam itu hak politiknya dia. Dia mau jadi kakek untuk cucunya itu hak politiknya dia. Nah kalau kita bicara tentang dia berpartai, ya itu tergantung dia juga. Itu kan hak politiknya nggak boleh kita batasi. Kalau kita sepakat bahwa demokrasi sangat melindungi pilihan-pilihan politik warga negaranya. Nah ketika Pak Jokowi sudah menjadi tidak lagi menjadi presiden, dia kan menjadi warga negara biasa. Ya kan? Dia punya hak politik dong untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya kayak gitu loh. Oke, Kang Ujang, pertanyaan saya selanjutnya, tadi juga saya sempat menyinggung bahwa Pak Jokowi punya ideologi sendiri sebenarnya di balik apapun pilihan partai politik yang akan dimasukinya nanti begitu, akan menjadi anggota partai politik manapun, tapi sepertinya Pak Jokowi punya ideologi sendiri. Nah, kalau melihat track record Pak Jokowi dulu kan harus memahami ideologi PDI Perjuangan gitu ya selama beberapa tahun sampai saat ini hubungannya juga sudah tidak baik, sepertinya juga tidak jadi kader lagi begitu ya. Tapi kalaupun nanti Pak Jokowi memilih salah satu partai politik, tentu saja partai politik juga punya ideologi. Itu mana partai politik yang pas atau apakah partai politik juga harus menyesuaikan dengan ideologinya Pak Jokowi? Ya kalau saya melihat yang pas kalau kita lihat dari partai politik yang ada ya, katakanlah yang sudah menyambut ya, yang menyambut dulu lah ada PAN dan Golkar. Yang lebih pas ya Golkar. Kenapa? Pertama Golkar partai besar. Harusnya punya sejarah panjang ya Republik ini gitu. Yang kedua ideologinya sama, nasionalis. Ya nasionalis, jadi Pak Jokowi juga nasionalis. Nah, yang ketiga di Golkar ini banyak juga para pengusaha di situ, selain para aktivis. Dia memang ketemu. Backgroundnya Pak Jokowi juga sebelumnya pengusaha Pak. Ya, lalu yang keempat juga kan ada kawannya juga, ada Pak Luhut juga di situ. Dan Pak Erlangga juga katakanlah menterinya anak buahnya yang menjadi ya sahabat juga. Jadi dalam konteks kecocokan dari segi ideologis maupun personal dan dari segi kenyamanan gitu ya. Kan kalau berpartai itu pasti butuh kenyamanan. Betul. Kalau saya tidak nyaman di rumah merah ya di rumah kuning. Di rumah kuning pun kalau nggak nyaman ya di rumah biru kan gitu. Jadi dalam konteks itu penting dimanapun soal kenyamanan itu. Oleh karena itu saya melihat selain basisnya tadi ideologi ya basis kenyamanan. Di mana Pak Jokowi nyaman, partai apapun mau kuning, biru atau apa pasti akan berlaku ke sana. Tapi ngomong-ngomong soal efek kenyamanan begitu ya, bagaimana ya tergantung Pak Jokowi nyaman di mana gitu. Tapi ada juga kadang ada efek timbal balik. Nah, kalau saya pertanyaan selanjutnya apa? Jika Jokowi ke Golkar, apa efek timbal balik yang positif untuk keduanya kira-kira? Ya kan begini Bang, kalau kita bicara Golkar ya, dulu itu di Golkar pasca reformasi, kalau kita analisa ke belakang gitu ya, untuk menjadi ketua umum Golkar itu ada syarat-syarat tidak tertulis. Itu butuh dukungan RI 1. Nah, Pak Jokowi. Jadi Golkar itu iya pasti itu. Nah, makanya kelengketannya sangat dekat. Nah, apa timbal balik gitu ya, kita saling menguntungkan. Ya tentu Pak Jokowi tokoh besar, ya kan, tokoh bangsa yang dibutuhkan oleh Golkar. Di saat yang sama Golkar juga sudah menjadi jangkar politik di pemerintahan Pak Jokowi. Sudah sangat loyal dan sangat setia mengawal perjalanan pemerintahan Pak Jokowi. Saya melihat seperti itu imbal baliknya ya. Imbal baliknya jadi sama-sama ya punya simbiosis mutualisme. Ya, saya melihat seperti itu. Saya kembali ke Bang Ciko. Kemarin Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan kan Pak Komarudin Watubun menyebut ya Jokowi sudah tidak lagi kader karena dukung Prabowo Gibran gitu kalanya. Tapi ini apakah menjadi satu-satunya alasan? Saya pengen tahu juga nih dari PDI Perjuangan, apakah ini jadi satu-satunya alasan bahwa berbeda dukungan, afiliasi politik begitu untuk tidak lagi menganggap Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, atau ada alasan lain? Tentu ada alasan-alasan lain, tapi saya rasa itu sudah cukup menjadi alasan yang utama ya sebagai partai politik. Tentunya kita di ADRT kita jelas, kita harus satu
suara dari atas ke bawah ketika kita sudah memutuskan sesuatu di internal partai kami gitu. Jadi dan ini saya rasa hanya alasan-alasan lain itu kan hanya aksesoris saja, tetapi ya alasan yang paling utama ya tentunya perbedaan dalam dukungan terhadap siapapun itu dalam suatu kontestasi demokrasi. Nah, yang kedua, kita bicara, saya tadi senang apa yang dikatakan oleh Noel bahwa Pak Jokowi sepertinya akan lebih mengedepankan kehidupan pribadinya ke depan. Ya mudah-mudahan itu terlaksana. Jadi kita bisa move on lah untuk berbicara lagi soal hal-hal ini ya. Dan kita bisa membangun bangsa ini ya kan. Bagaimana kita melihat ke depannya, kita selesaikan aja Pak Jokowi memang itu yang paling tepat karena memang sebagai presiden itu kan memang cuma 2 periode, kontraknya begitu. Itu kontrak kerja antara seseorang dengan negara. Nah, kita harus bisa menerima itu sebagus apa, seburuk apa kalau memang dia dipilih 2 kali ya sampai selesai lah. Dan setelah selesai ya sudah gitu. Kalau suatu hari mau diminta nasihatnya oleh berbagai anak bangsa ya silahkan aja. Nah, harapan kita memang ke depan kita membiasakan bahwa memang kontrak menjadi presiden itu hanya 2 periode dan tidak perlu ada upaya-upaya untuk memperpanjang atau kan melakukan pelanggengan kekuasaan melalui dinasti yang dipaksakan dan lain-lain. Kita berkaca lah pada negara-negara demokrasi yang lebih maju dan ke depan mudah-mudahan ini yang akan terjadi walaupun memang makin saya lihat melambat ya kita menuju demokrasi yang lebih baik, tetapi kita harus optimis dan salah satunya yaitu tadi membiarkan Presiden Jokowi untuk pensiun dan kembali ke Solo dan betul-betul memegang kata-kata yang dia sampaikan ke Noel gitu. Jangan sampai Noel juga dibohongin juga lagi. Oke. Tapi kalau kata Anda tadi kan ya mengurus cucu itu menjadi kegiatan sepertinya yang di masa yang akan datang setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu kira-kira. Tapi kan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintahan yang saat ini nanti akan bergulir gitu itu tidak masalah. Tapi betul, pasti nggak masalah. Kita sebagai rakyat biasa aja nggak masalah. Ya, tapi di situ tetap ada putranya jadi wakil presiden gitu kira-kira. Nah ini bagaimana Anda melihatnya kalau tadi kata-kata Bung Noel sepertinya tidak akan ada intervensi juga lah kepada pemerintahan saat ini karena mau fokus menikmati hari tua lah kasarnya begitu kira-kira. Bagaimana kalau saat ini juga masih ada posisinya anaknya sebagai wakil presiden terpilih nih? Gini loh, saya justru saya melihat apa yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo Gibran, Mas Noel nih ya, masih juga terus-terus membicarakan Pak Jokowi dan lain-lain dan kiprahnya ke depan, tapi jarang sekali membicarakan soal Gibran. Saya rasa Gibran juga mulai terusik nih sebagai anak muda yang dibilang ya kan mempunyai pemikiran sendiri, ya kan mempunyai kapasitas sebagai wakil presiden dan lain-lain. Saya rasa kita harus mulailah bagaimana bicara apa yang akan dilakukan Gibran ke depan gitu. Apakah betul memang Gibran mau istilahnya dijadikan satu renceng terus dengan bapaknya? Saya rasa nggak pas, apalagi masyarakat katanya yang 58% itu ya kan memilih Prabowo Gibran bukan memilih Jokowi lagi gitu. Kita ke depan kita lihat itu aja lah. Dan saya masih berpegang dengan apa-apa yang disampaikan oleh Noel, apa yang disampaikan Pak Jokowi ke Noel. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi nggak bohong ke Noel gitu aja. Oke, nah ini saya selanjutnya nanya juga nih ke Bung Noel. Anda sekarang kan berada di belakang Prabowo Gibran juga lah ya, begitu ya Bung Noel dengan garis pilihan afiliasinya Pak Jokowi juga. Nah tadi sempat disinggung berharap itu tetap terwujud. Jadi Gibran akan menjadi Gibran yang bukan disetir semata-mata oleh Pak Jokowi sebagai ayahnya gitu loh. Anda melihat karakter Gibran dan Pak Jokowi apakah punya perbedaan atau justru sepertinya akan berjalan seperti Pak Jokowi yang menjadi presiden 10 tahun belakangan ini? Iya, anak itu pasti sedikit mewariskan watak bapaknya lah, itu pastilah ya kan. Ya, saya rasa Mas Gibran ini sosok anak muda yang ya saya masih punya keyakinan lah. Dia sosok yang bisa membawa aura anak muda, milenial. Semoga ini menjadi harapan. Jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan atau sedikit pesimis terhadap sepak terjang Mas Gibran ketika nanti menjadi wakil presiden. Saya yakin dia punya otoritas cara berpikir ya. Tidak mungkin dia punya
dibawa bayang-bayang orang tuanya. Ini bukan anak kecil, ya kayak kemarin yang di PDI sampaikan tuh, dibilang anak ingusan dan sebagainya. Dia anak yang tumbuh besar dan punya keberanian menurut saya. Jadi anak ini sosok yang sangat revolusioner di era milenial. Semua kan dulu orang meng-underestimate dia, nggak bisa debat dan sebagainya. Ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan, bahkan menjadi cemohan orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang meng-underestimate dia. Ternyata dia punya kemampuan dalam proses perdebatan yang tidak mungkin orang melihat itu bisa terjadi, sampai dibilang dicurigain pakai apa tuh di belakang alat gitu ya. Jadi saya rasa ya sudahlah. Tapi kan sudah terbukti. Tapi kan kita tidak mau mengambil kesimpulan yang basisnya sangat negatif ya. Ya kita optimis saja bahwa anak muda ini bisa membawa harapan ke depan lebih baik buat anak muda gitu. Jadi ya saya punya keyakinan anak muda ini akan membawa harapan. Ya tetap karakternya seorang Gibran juga akan tetap muncul gitu ya, di luar sangat pengaruh bapaknya juga sebagai ayahnya begitu ya, karakternya akan tetap muncul. Ini yang kita harapkan bersama, bahwa seorang pemimpin juga punya karakter masing-masing tentunya. Oke, Kang Ujang, yang menarik juga tadi kan kita bahas nih, Pak Jokowi sepertinya juga tidak akan terlalu banyak berkegiatan begitu ya setelah menjadi presiden di dunia politik. Tapi apakah itu betul akan terwujud, atau Pak Jokowi masih, menurut Anda ya, masih akan ada hasrat politik di ke depan kira-kira? Ya kalau saya sih melihat begini Bang, ya naluriah seorang politisi dimanapun, dan manusia kan multidimensi. Satu sisi bisa mengurus cucu, mengurus anak, gitu. Satu sisi bisa juga di politik. Kalau saya sih melihatnya begitu. Kalau lebih baik ngurus cucu ya dibanding ngurus nenek-nenek. Jadi dalam konteks ngurus cucu itu bisa menghibur mungkin gitu ya. Ngurus nenek-nenek pegel gitu. Tapi dalam konteks itu saya meyakini kalau orang politik nih Bang ya, secara objektif pasti akan gatel kalau tidak berpolitik. Ya pasti. Dan saya punya keyakinan gitu ya. Tadi Bang Noel ya, saya juga percaya ke Bang Noel. Ya tapi saya meyakini kalau insan politik, tokoh politik pasti kalau nggak berpolitik gatel. Apalagi misalkan nanti dikasih bantimpres. Analoginya kira-kira kalau pemain sepak bola gitu ya, usianya sudah senja, udah pensiun, ujung-ujungnya jadi pelatih sepak bola juga gitu. Kira-kira begitu analoginya. Iya. Jelas nggak kalau saya punya analogi? Itu kan kayak sepak bola sebetulnya. Ada striker, ada apa. Dan di situ saya melihat bahwa potensi Pak Jokowi di politik tetap tinggi, begitu saya melihatnya. Mungkin juga jadi pelatih politik, memunculkan bibit-bibit pemimpin baru. Sekarang begini, di konstitusi tidak diatur, ya kan? Di undang-undang juga tidak dilarang. Tadi hak politik pasti, walaupun tadi sudah 2 periode menjabat, tapi Pak Jokowi punya kalau bahasa saya punya keinginan juga untuk bisa eksis di politik. Karena kalau ngurus cucu tiap hari juga ya kurang sehat juga begitu. Jadi pelatih anak muda ya, pelatih cucu bisa menjadi pelatih nenek-nenek. Jadi tadi kembali saya meyakini langkah Pak Jokowi akan aktif lagi di politik. Aktif lagi di politik, itu poinnya. Ya, apa langkah politik selanjutnya dari Presiden Jokowi? Masih ada waktu sebenarnya sebagai Presiden Pak Jokowi untuk memikirkan lagi apa langkah selanjutnya ya. Setelah nanti Oktober sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Dan ya kesimpulan kita hari ini adalah apapun hubungannya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ataupun dengan PDI Perjuangan, ini tetap diharapkan oleh publik bisa sama-sama membangun bangsa meskipun di jalurnya masing-masing, di tracknya masing-masing begitu kira-kira. Dan apa peran Pak Jokowi nanti setelah tidak jadi presiden masih menarik tentunya untuk kita tunggu dan kita simak bersama, kita saksikan bersama ke depannya. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini, seru sekali ini perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih Bung Ciko dari PDI Perjuangan, lalu Bung Noel dari Jerman, dan juga Kang Ujang dari Universitas Al-Azhar telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu. Setelah jeda, ada berita yang membanggakan. Lagi-lagi tim Garuda Muda Indonesia mengukir sejarah setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Timnas pun melenggang ke semifinal dan akan bertemu Arab Saudi atau Uzbekistan. Kami punya perbincangannya untuk memprediksi bagaimana langkah timnas ke depan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Aku coba le mineral, seger banget, nggak